Hai, welcome to 1 Minute Chemist Info. Anak kimia pasti kenal nih dengan ini. Ini tuh namanya persamaan kimia. Tapi yang bikin bingung, gimana sih cara bacanya? Yuk kita belajar. Oke, sebelum bisa baca, kita harus tahu dulu bahwa setiap persamaan reaksi kimia itu sudah pasti ada reaktan dan ada produk. Sudah reaktan, sudah ada produk, maka kita harus perhatikan ada molekul senyawanya. Nah, sudah ada molekul senyawa, kita harus perhatikan ada koefisien, ada indeks, ada fasenya. Nah, dari sini bisa dilihat. Jadi, cara membacanya itu, satu molekul gas N2 bereaksi dengan 3 molekul gas H2 menghasilkan 2 molekul gas NH3. Gampang kan? Selamat belajar! Reaksi kimia adalah proses perubahan suatu zat menjadi zat baru. Untuk menjelaskan bagaimana suatu reaksi kimia terjadi, para ahli kimia menggunakan suatu notasi yang disebut sebagai persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah penulisan simbolis dari suatu reaksi kimia. Persamaan reaksi menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan rumus kimia. Pada saat terjadi reaksi, ikatan-ikatan antar atom bereaksi akan membentuk ikatan baru untuk menghasilkan zat produk. Jadi perhatikan persamaan reaksi di layar. Nah, reaksi atau reaktan adalah semua zat yang berada di sisi kiri tanda panah persamaan reaksi. Jadi hasil reaksi atau produk adalah semua zat yang berada di sisi kanan tanda panah. Pada reaksi ini, satu molekul gas N2 bereaksi dengan 3 molekul gas H2, itu disebut pereaksi. Sedangkan 2 molekul gas NH3 itu disebut hasil reaksi. Kita udah paham dong tentang persamaan reaksi kimia, cara membacanya, kemudian apa saja yang harus ada di dalam persamaan reaksi kimia. Tapi perlu diingat, persamaan reaksi kimia itu harus setara. Harus. Kenapa persamaan reaksi kimia harus setara? Persamaan reaksi kimia harus sesuai dengan stokiometri dan harus memenuhi hukum-hukum dasar kimia. Jumlah atom tiap unsur dari reaktan harus sama dengan jumlah atom tiap unsur dari produk. Dalam perhitungan kimia, setiap reaksi yang terjadi harus tuntas dan tidak memiliki sisa, sehingga kita dapat menentukan massa atau jumlah mol dengan lebih mudah. Dalam persamaan reaksi kimia melibatkan semua hukum-hukum kimia, antara lain hukum kekekalan massa Lavoisier, hukum perbandingan tetap Proust, hukum perbandingan berganda Dalton, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Nah, jadi reaksi kimia itu harus setara karena memenuhi hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yuk belajar menyetarakan. Reaksi kimia. Simak baik-baik ya. Diulang, ulang bila perlu. Oke, jadi ada sebuah persamaan reaksi yang perlu digarisbawahi bahwa indeks itu angka kecil di bawah sini itu tidak boleh diganggu gugat. Indeks ini. Nah, yang boleh kita ubah untuk penyetaraan reaksi itu adalah koefisien yang di depan sini. Nah, ini karena tidak ada koefisiennya, maka itu yang akan kita setarakan. Kita misalkan di sini 1, di sini A, di sini B, di sini C. Nah, kita tahu persamaan reaksi itu di kiri itu adalah reaktan, di kanan itu adalah produk. Nah, ini kemudian ada tanda panah, kita pisahkan dengan garis. Kemudian kita lihat atom-atomnya di sebelah kiri apa saja yang ada. Itu ada C, kemudian ada O, dan ada A. Nah, kita lihat kanan lagi, apakah sama? Ya, ada C, kemudian ada H, dan ada O. Nih, kemudian setelah itu kita lihat per atomnya, total atomnya. Yang C, ini indeksnya kita anggap 1, maka 1 kali 1 dia 1. Yang di ruas kanan, indeks dikalikan koefisien.
Ini kita kalikan, maka 6B. Nah, yang O di kiri itu 2 kali 1. Ini indeks dan koefisiennya kita kalikan, maka dia 2 ditambah ini dianggap indeksnya 1, koefisiennya dikali dengan indeks, maka O nya adalah A. Nah, untuk di kanan juga kita harus samakan O nya, maka dia di sini ada koefisien, kita kalikan kembali dengan indeks O, maka dia jadi 6B ditambah koefisien C 2C. Stop dulu. Kita lanjut, kita atom H, kita lihat ada 2, ini koefisien A nya kita kalikan indeks H, maka itu menjadi 2A, sedangkan di kanan itu koefisien B kita kalikan indeks H di sini, maka dia menjadi 12B. Nah, setelah itu kita ambil sebuah persamaan reaksi, kita hubungkan di garis, kita kasih sama dengan, ini mempermudah ya, sama dengan, kemudian kita, ini persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, ini kita tuliskan persamaan 1 dulu, 1 sama dengan 6B. Maka nilai B adalah 1/6. Kita sudah dapatkan nilai B 1. Dan kita masuk ke persamaan kedua. 2 ditambah A sama dengan 6B ditambah 2C. Nah, ini kita kerjakan dulu. B nya kita sudah dapat 1/6. Kita substitusikan, kemudian 2C. Sini ini jadi 1 ditambah 2C. Nah, lalu dari sini kita stop dulu karena A kita belum tahu dan C juga kita belum tahu, maka kita lanjut ke persamaan ketiga. 2A sama dengan 12B. Nah, tadi 2B itu sudah kita dapatkan, maka B kita substitusikan 1/6. Ini 12 bagi 6 2, maka nilai A adalah 1. Nah, setelah dapat A dan B, kita bisa kembali lagi ke persamaan 2, kita substitusikan yang sudah kita dapat. Di sini 2 tambah 1, A nya karena tadi ini A nya adalah 1, maka 1 tambah 2C. Kita kerjakan yang angkanya, ini 3, ini 1 tambah 2C. Kita pindahkan ruas 1 ini, 3 dikurang 1, di sini 2C. Di sini 2, di sini 2C, maka nilai C adalah 1. Kita sudah dapat A, B, dan C. Kita masukkan masing-masing ini ke persamaan kimianya. Kita tulis kembali, kita tulis ulang. CO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan C6, H12O6, dan O2. Nah, kita masukkan tadi di sini koefisiennya 1, yang A tadi nilainya 1 tidak perlu kita tulis, yang B nilainya 1/6, kita tulis 1/6, yang C nilainya 1. Ingat, persamaan reaksi tidak boleh dalam bentuk pecahan, maka semua koefisien ruas kanan dan kiri kita kalikan dengan 6 untuk menghilangkan per 6 ya. Jadi masing-masing ini 1 dikali 6, maka dia 6 CO2 tambah 1 koefisien ini dikalikan 6 H2O menghasilkan 1/6 kali 6, nilainya 1, maka di sini koefisiennya menjadi 1. 1 tidak perlu ditulis, dan di sini C tadi ya, di sini tadi koefisiennya C, maka 1 kita kali 6 menjadi 6O2. Jadi selesai.